Apa nikmat itu? Nikmatnya apa itu? Allah sebutkan di dalam surat Al-Quraisy. Ya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka sembahlah Allah, pemiliknya rumah ini, Ka'bah ini. Kenapa kok Allah disembah? Karena apa? Alladzi at'amahum min ju', karena yang telah memberikan makan kepada engkau dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan telah memberikan keamanan kepada kalian apa? Setelah rasa takutnya mereka. Allah sebutkan di situ nikmat rizki dan nikmat aman. Karena masya Allah sekalian, aman itu kata para ulama merupakan apa? Pokoknya segala kenikmatan. Pokoknya segala kenikmatan itu aman. Kita mau punya kendaraan, Pak. Mau mobil atau motor atau sepedahan. Nah itu kan senang jalan-jalan, apalagi sore, terang sore, masya Allah, motoran keliling. Itu akan kita nikmati apabila aman. Coba Pak, tong mriko mboten aman, wonten tawuran, wonten perang. Apa tetap jalan-jalan? Oh, malah bisa diamuk nggih, masya Allah. Salah sasaran itu Pak. Ketika aman itu ada, nikmat kendaraan bisa kita nikmati. Ketika aman itu ada, kita punya makanan bisa kita nikmati. Coba Pak jenengan Pak, masya Allah panganan ini enak banget. Para kurban motong sapi, turahan dagingnya dimasak, rendang, bagi mangan enak-enak, lu anak perang, bom. Napa jenengan tetap wis madang disit penting wareg yang kita akan lari menyelamatkan diri, mencari keamanan, tinggalkan makanan. Ya, kita punya rumah mungkin nyaman, masya Allah, adem, chatting, adem, kursi ini empuk, masya Allah. Akan kita nikmati jika aman. Coba Bapak sekalian, negara-negara yang Allah cabut nikmat amannya, seperti di Suriah, kemudian di Yaman, Palestina, gitu ya. Sekarang di Ukraina misalkan, negara-negara yang perang itu. Mereka punya rumah, walaupun rumahnya masih utuh, tapi apa? Semua mereka tinggalkan rumah mereka. Untuk apa? Mencari keamanan. Maka masyarakat sekalian, ya, nikmat aman ini jangan pernah kita lupakan. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala beliau menginjakkan kaki pertama di cikal bakal kota Mekah saat itu, maka Ibrahim berdoa kepada Allah. Ini Allah tuliskan di dalam tuliskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 126. Allah berfirman, Al-Baqarah 126. Allah mengatakan, Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, wahai Allah, jadikanlah negeri ini yang apa? Baladan aminan, negeri yang aman. Pertama, minta kepada Allah aman. Yang kedua, warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah kepada penduduknya berupa buah-buahan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata para ulama tafsir, di dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan minta aman, kemudian baru meminta rizki. Kenapa? Karena adanya keamanan itu adalah sebab didapatkan rizki. Sudah Pak. Oke, kalau panjenengan kalau aman, subhanallah, dagang nopo bisa laku. Kita mungkin bertani wonten hasil, ternak terwelu nopo ayam hasil Pak. Tapi mboten aman, ya akeh maling. Nggih, lha nggih nopo budidaya ikan mungkin gurame sing jair atau nopo lele, tapi mboten aman. Di nopo? Dipancingi wong. Enggak hasil. Makanya masya Allah, yang diminta Ibrahim kepada Allah apa yang pertama? Aman. Baru yang kedua adalah minta berupa rizki. Masya Allah. Okay? Nah itu.
Ini jadi aman luar biasa. Makanya kita jangan pernah kemudian lupa jika aman itu adalah nikmat yang besar. Jangan lupa Bapak sekalian. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan balasan bagi orang-orang beriman, apa balasannya? Aman, Pak. Keamanan. Allah menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur iman mereka dengan kedzaliman. Kata Rasul, kedzaliman adalah kesyirikan. Ya, yang paling besar dan kedzaliman yang lainnya. Apa yang Allah berikan? Faulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Aman. Aman di mana? Aman di dunia, Pak. Orang yang beriman kepada Allah akan diberikan rasa aman. Ya, akan diberikan rasa aman, Pak. Aman dari apa? Dari berbagai macam bahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menjanjikan, Pak, keamanan bagi orang-orang beriman. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55. An-Nur ayat 55 Allah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an." Artinya Allah telah menjanjikan, janji Allah, Pak, tidak pernah diingkari. Apa yang Allah janjikan? Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahu fil ard. Allah akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi ini. Jadi kekuasaan kaum muslimin, orang beriman, itu hadiah dari Allah. Kenapa? Karena keimanan dan amal soleh mereka. Sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kalian. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum. Dan Allah akan mengokohkan agama kalian yang Allah ridho kepadanya. Yang kedua, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan gantikan ketakutan yang ada di tengah-tengah kalian berupa apa? Berupa keamanan. Syaratnya apa sekalian? Beriman dan beramal soleh. Itu yang Allah janjikan. Ya, bahkan Allah gantikan yang dulu banyak rasa takut. Kemudian Kemudian negara menjadi aman, sentosa, kondusif, tenang, masya Allah. Itu adalah buah daripada iman dan amal soleh. Ngopong nggih Ustaz? Cobi, nanti niki Bapak sekalian. Kok bisa negara itu dikatakan aman? Ketika penduduknya adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman memang satu, Allah janjikan untuk mereka keamanan. Dan yang kedua, bahwa orang beriman itu yang betul-betul imannya itu mereka akan bergaul dengan orang lain dengan cara yang terbaiknya. Orang beriman itu adalah orang yang paling takut untuk menyakiti orang lain. Orang beriman adalah orang yang paling bersemangat untuk memberi manfaat untuk orang lain. Coba, makanya andaikan setiap penduduk itu orang beriman atau kebanyakan orang beriman, maka kerusakan, kejahatan akan berkurang. Maka keamanan yang mereka dapatkan di dunia. Iya, contoh sekalian. Orang beriman, ciri-ciri mereka menegakkan sholat, Pak. Sedangkan sholat itu sendiri kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, keji seperti perzinahan, gitu ya, pergaulan bebas, kemungkaran segala kemaksiatan, pencurian, perampokan, kan itu Pak, pembunuhan. Coba orang yang mengajarkan sholat, nah dia akan ngempet dirinya. Allah akan perbaiki akhlaknya.
Nah, kalau orang beriman semua seperti ini, Masya Allah, kejahatan drastis menurun. Nah kan gitu Pak, Masya Allah ya. Masing-masing orang sudah sadar, walaupun tidak ada polisi. Ingat, Allah senantiasa melihat gerak-geriknya. Nah, maka apa? Yang terjadi aman di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, di hari kiamat aman ketika apa? Ketika mereka sedang berada di alam mahsyar. Orang-orang beriman akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang mereka ketakutan dengan neraka, orang beriman Allah masukkan ke dalam surga. Itulah hakikat keamanan nanti pada hari kiamat. Maka orang beriman apa? Diberikan Allah keamanan dunia dan nanti dari hari kiamat. Masya Allah. Makanya Bapak-Ibu sekalian, Rasul pernah menyebutkan tentang pentingnya aman. Jadi ada 3 nikmat yang apabila ketiga nikmat ini berkumpul pada seseorang, maka seakan-akan dia mendapatkan semua kenikmatan dunia ini. Masya Allah Pak, 3 nikmat jika berkumpul pada diri seorang, dia seperti mendapatkan semua kenikmatan dunia. Apa itu? Rasul menyebutkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Rasul mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahud dunya. Artinya, barang siapa yang di waktu pagi dia aman fi sirbihi, kata para ulama, aman pada dirinya, aman pada keluarganya, aman pada masyarakat dan negaranya. Diri, keluarga, masyarakat aman. Ya, jadi kalau misalkan kita aman, tapi mungkin anak, istri, orang tua nggak aman, itu nggak tenang hati kita. Okay? Iya, kita mungkin berada di suatu negara misalkan aman, tapi apa? Anak istri kita di rumah nggak aman, kita nggak tenang jiwanya. Kita keluarga aman, cuma masyarakat kita nggak aman, kurang sempurna keamanannya. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang di pagi hari aman pada sirbihi, diri, keluarga dan masyarakatnya, 1. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, dia sehat badannya. Masya Allah. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki bahan makanan pokok di hari itu. Punya makanan, Pak. Paketan beras 1,5 kilo ibaratnya. Aman, badannya sehat, berasnya cukup. Buatan-buatan lauk, sambal be enak. Kata Rasul, jika 3 perkara ini, faka'annama khizat lahu dunya, maka seakan-akan segala kenikmatan dunia berkumpul pada dirinya. Walaupun rumah kita tidak terlalu mewah, kendaraannya tidak mewah, tapi kalau 3 nikmat ini ada, Masya Allah, bahagia hidupnya Pak. Kata nggih? Masya Allah, luar biasa. Apa yang pertama? Aman. Aman lagi. Makanya subhanallah, ya, seorang muslim itu sekali lagi adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat aman ini. Makanya Bapak-Ibu sekalian, Rasul pun mengajarkan demikian. Di antara petunjuk Nabi SAW ketika beliau melihat hilal di awal bulan. Jadi setiap awal bulan itu hilal muncul, Pak. Nah, ketika Rasul SAW melihat hilal, beliau berdoa. Apa isi doanya? Ini diterangkan Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yardah rabbuna wa rabbukallah. Artinya kata Rasul, ya Allah, jadikanlah bulan ini bagi kami adalah apa? Bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Coba Pak. Bil amni, dipenuhi dengan aman dan keimanan. Aman dan iman.
wassalamati wa Islam. Ya, keselamatan dan keislaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, wat taufik, dan agar kami mendapatkan taufik petunjuk kepada apa yang engkau ridhoi wahai Allah. Yang kau cinta dan ridhoi. Sesungguhnya Rabb aku dan engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ini Bapak sekalian. Ini doanya Rasul. Apa yang pertama? Minta berupa apa? Minta Allah aman. Coba ya. Karena tadi alasannya aman itu merupakan pokoknya segala macam apa? Segala macam kenikmatan dunia ini. Aman. Nah, sekarang pertanyaan, Ustaz bagaimana? Ya, bagaimana agar kita betul-betul ya mendapatkan rasa aman? Kemudian bagaimana caranya agar aman yang ada di diri kita, keluarga kita, masyarakat kita tetap ada. Ya, ini perhatikan. Maka para ulama menyebutkan cara kita mempertahankan aman ini. Yang pertama Bapak sekalian adalah apa? Syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat aman ini. Ya, syukur kepada Allah. Kita jangan mengatakan iya ini karena kepintaran kita. Ya, karena letak strategis bangsa Indonesia, jangan. Seorang muslim itu dituntunkan dapatkan nikmat, sampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syukur. Ya, kesyukuran kepada Allah inilah yang akan menyebabkan apa? Nikmat terjaga dan bahkan ditambahkan. Allah pernah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian ingkar kata Allah, ingat azabku, siksaanku sangatlah pedih. Coba. Di zaman dahulu Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Saba Bapak sekalian. Di dalam surat Saba itu ada kisah tentang kehidupan kaum Saba gitu. Jadi dinamakan apa surat Saba karena di situ ada penjelasan kisah kaum Saba. Kaum Saba itu yang ada di negeri Yaman. Ya, sampai sekarang masih ada tempatnya itu. Nah, Allah kisahkan di dalam surat Saba itu tentang negeri Saba. Bagaimana keadaan mereka? Allah mengatakan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah mengatakan, sungguh pada kehidupan kaum Saba pada tempat tinggal mereka itu terdapat pelajaran. Kenapa? Kaum Saba ini adalah suatu kaum daerah yang di kanan dan di kiri kampung itu terdapat dua kebun yang sangat subur, Pak. Subur, makmur, loh jinawi, jebar-jebur nih, Pak. Ya. Sampai dikisahkan oleh para ulama tafsir, saking makmurnya kaum Saba ini, jadi segala macam buah-buahan kurma, buah anggur, delima, pokoknya buah-buah yang mahal ada di situ, Pak. Nah, sampai dikisahkan orang saat itu kalau mau panen itu nggak usah naik betok genter, nggak perlu, Pak. Pokoknya masuk kebun, bawa keranjang, taruh di atas kepala, Pak. Jalan ke sana, balik sudah penuh, Pak. Penuh dengan buah yang matang di pohon. Saking apa? Saking makmurnya kaum Saba. Nah, perhatikan ya, ini saking makmurnya kaum Saba, dimakan berlebih-lebih, dijual akhirnya mereka. Ya, hasil kebunnya, masya Allah. Kemudian apa sekalian? Allah berpesan kepada penduduk Saba ini, Kulu mir rizki rabbikum washkurulah. Silahkan kalian makan, kalian nikmati rizki dari Allah. Tapi Allah mengatakan washkurulah, bersyukurlah kepadanya, kepada Allah. Jangan salah alamat syukuri. Allah mengatakan bersyukurlah kepada Allah. Ya, kan gitu. Itu saja syarat Allah. Silahkan kalian nikmati hasil dari kebun kalian yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi satu, jangan lupa syukur. Apa yang terjadi? Fa'a'radu. Namun kaum Saba mereka berpaling, tidak mau syukur kepada Allah. Akhirnya apa? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka kami turunkan kepada mereka apa? Banjir bandang yang luar biasa. Sehingga banjir itu menjadikan apa? Rumah-rumah mereka hanyut.
perkebunan mereka mati total Bapak sekalian. Kata mereka tenang, tandur maning nggih. Sampeyan apa bibit unggul, wah tambah. Itu anggapan mereka. Mereka siapkan bibit unggul, Pak. Lebih bagus dari bibit sebelumnya. Ternyata apa? Bumi menolak, Pak. Fabaddalnahum bijannatain kata Allah. Maka setelah itu Allah gantikan dua kebun yang subur dengan dua kebun yang sangat tandus lagi gersang. Yang tidak bisa menghasilkan melainkan pohon bidara atau pohon asal dan pohon-pohon yang apa menghasilkan buah yang sangat pahit. Ya sudah, selamat tinggal mereka. Coba. Itu apa? Ketika kaum Sabah mereka tidak bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Ustaz, berarti kalau syukur siapa? Bokli cukup, gawe nikmat, anu selamatan, gawe tumpeng syukur gitu ya. Maka para ulama sekalian, bukan sekedar itu, Pak. Jadi kalau kita dapat nikmat, kemudian kita bagi-bagi tetangga, sedekah bagus. Itu salah satu syukur. Ternyata syukur bukan sekedar itu, Bapak sekalian. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan tentang rukun syukur ada 3. Seorang dikatakan syukur kepada Allah apabila dia melakukan 3 perkara. Apa yang pertama? Al-i'tiraf bil qalb. Dia mengakui dan meyakini dalam hati segala nikmat yang ada datang dari Allah, bukan kepandaian kita, bukan karena apa murni perjuangan kita, tidak. Allah yang nolong, Bapak sekalian. Ya, jangan salah. Ini ya. Betul yang pertama kita syukur kepada Allah, kemudian baru mengatakan dengan jasa-jasa para pahlawan. Betul Pak. Kita dituntunkan dalam agama untuk apa? Untuk mendoakan kebaikan para pahlawan muslim yang gugur, yang mereka mengorbankan jiwa, raga, harta. Untuk apa? Untuk kemerdekaan negaranya. Untuk apa? Untuk memperjuangkan keamanan anak keturunan mereka. Ini pahala yang luar biasa para pejuang ini. Ini ya. Nah, makanya kita mendoakan kepada mereka. Cuman apa? Jangan kemudian kita berterima kasih berpahlawan kepada Allah, kan gitu Pak. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena apa? Jasa para pahlawan. Karena kita Bapak sekalian, dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang datang kepada Rasul. Saking berterima kasih kepada Rasul, dia mengatakan, "Ya Rasul, laulallahu wa anta lakana kadza wa kadza." Ya Rasul, andaikan bukan Allah dan Anda, niscaya kami akan terjadi ini dan ini. Apa kata Rasul? Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu akan menjadikan aku tandingan bagi Allah? Rasul mengatakan jangan ucapkan seperti itu. Tapi ucapkanlah laulallahu summa anta. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian Anda. Apa bedanya? Kalau kita mengatakan kalaulah bukan Allah dan Anda, sejajar. Allah, selain Allah sejajar. Tapi kalau kita mengatakan kalaulah bukan Allah kemudian Anda, Allah di sini, Anda di bawahnya. Tidak mensejajarkan Allah. Ini Bapak sekalian. Nah, ini lisan kadang-kadang kita itu sudah terlalu terbiasa. Maka kita harus dirubah sekarang. Mendapatkan nikmat, yakin itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun syukur yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu at-talaffuz bil lisan. Syukur itu dengan mengucapkan dalam lisan. Diucapkan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan suatu yang diinginkan, apa ucapan beliau? Beliau akan mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sempurna kebaikan ini. Masya Allah. Gitu ya, dengan nikmat dari Allah sehingga apa? Sehingga sempurna kebaikan ini. Itu Rasulullah. Bahkan tatkala beliau mendapatkan yang tidak diinginkan, tetap memuji Allah. Cuman kata beliau, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di dalam setiap keadaan. Tuh, jadi lisan ini. Makanya jangan sampai salah Bapak sekalian. Jangan sampai salah mengucapkan rasa syukur. Maka
Allah dalam Al-Quran menyebutkan tentang kisahnya Qarun, gitu ya. Qarun ini sering saya ingatkan di situ. Itu orang yang pokoknya super kaya, Pak. Super kaya itu sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Super kaya pokoknya. Sampai kunci gudangnya kalau dipikul 5 orang yang badannya keker-keker, tukang angkat besi, mboten kuat itu, Pak. Niku baru nopo gudangi. Lah isinya ya pul-pulan. Diingatkan ya, Qarun iman kepada Allah, ibadah kepada Allah, yang telah memberikan nikmat harta kepada engkau. Cari sapa? Kata Qarun, "Inna ma utituhu an ilmi indi." Aku mendapatkan harta ini karena kepandianku di dalam berusaha. Totolan, bisnis, gitu Bang. Itu kata Qarun. Perhatikan. Akhirnya apa? Allah pun murka kepada Qarun. Akhirnya apa? Allah balikkan bumi. Yang atas menjadi di bawah. Maka terbenamlah Qarun bersama hartanya di dalam bumi. Lisan. Ya, dibiasakan Pak, dapat nikmat alhamdulillah. Semua datang dari Allah. Makanya Bapak sekalian, suatu ketika di zaman Rasul, di malam hari turun hujan. Malam-malam turun hujan. Begitu pagi harinya, beliau sholat subuh. Selesai sholat subuh, Rasul menghadap ke para sahabat. Ya, sambil melihat keadaan para sahabat, beliau bertanya, "Tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang Allah firmankan di pagi ini? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di pagi hari ini, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ini ada dari kalangan hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kufur kepadaku. Maksudnya gimana? Ini tentang hujan ya. Adapun kata Allah, ammalladzi qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Kita mendapatkan hujan karena rahmat dan keutamaan Allah. Coba, dari siapa hujan? Dari Allah. Maka kata Allah, huwa mu'minun bi kafirun bil kaukab. Dia beriman kepadaku dan ingkar kepada bintang-bintang. Coba lisan. Adapun yang mengatakan mutir nabi nawika wa kada. Adapun yang mengatakan kami dapat hujan karena bintang ini, bintang itu, bulan ini, bulan itu. Apa kata Allah? Fahuwa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Dia kufur kepadaku, ingkar kepadaku, dan dia beriman kepada bintang. Coba, itu kan lisan. Itu ya, itu kan lisan. Makanya masyaallah sekalian, jangan pernah kita keliru di dalam mengungkapkan rasa syukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita menyebutkan jasa orang, bagaimana? Jangan ditinggalkan Allah, Pak. Ya, jadi gimana? Ya, ini semua dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan nikmatnya ini atau dengan perjuangan ini baru benar, Pak. Coba, orang mengatakan kalaulah bukan Allah dan Anda saja, kata Rasul, itu menjadikan tandingan bagi Allah. Bagaimana kalau kita mengatakan itu karena apa? Perjuangan kita, itu karena kerja keras kita. Mana Allah nggak dibawa-bawa? Itu ya, seakan-akan nikmat itu, rezeki itu karena apa? Perjuangan kita, karena pekerjaan kita. Nah itu, ini perlu diluruskan cara bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, rukun syukur yang ketiga, yaitu apa? Mempergunakan segala kenikmatan yang ada untuk apa? Mentaati Allah. Kalau bahasa kerennya, kita mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan kenikmatan, dengan amal soleh, iman, amal soleh, berbuat kebaikan. Kan gitu, Pak? Ya gitu. Kita apa dituntut untuk apa? Untuk mengisi kemerdekaan ini, keamanan ini dengan amal-amal soleh. Karena orang-orang di hari kiamat kelak yang Allah berikan nikmat kepada mereka, namun tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 20. Allah mengatakan, yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum takfurun. Ingatlah dengan suatu hari yu'raduna alladzina kafaru 'alan nar, ketika mereka
ditampakkan neraka pada orang-orang kafir. Seraya dikatakan adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian telah menghabiskan apa? Rizki pemberian Allah di dunia. Nikmat Allah diberikan kepada mereka, tapi apa? Mereka habiskan wastamta'tum biha. Namun kalian sudah apa? Bersenang-senang dengan nikmat itu. Tapi apa kata Allah? Fal yauma, di hari ini tujzauna adzabal hun. Kalian dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Kenapa? Disebabkan karena kekufuran kalian. Yaitu apa? Orang yang dia diberi nikmat, tapi jujur apa? Nikmat itu dipakai untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ingatkan pada hari kiamat itu. Allah ingatkan, dulu kamu sudah apa? Diberi nikmat di dunia ini. Kalian nikmati, ya, kalian bersenang-senang dengannya, tapi apa? Tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah. Karena segala nikmat kata Allah akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh kata Allah, kemudian kalian akan ditanya pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti tentang apa? Anin na'im, tentang segala nikmat. Nikmat sehat, sempat, aman, bahagia, semua diminta pertanggungjawaban. Maksudnya apa? Ketika kita sehat, untuk apa? Ketika kita punya harta, untuk apa kita gunakan? Ketika kita aman, untuk apa kita gunakan? Okay? Kadang-kadang subhanallah Bapak sekalian, kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Yaman, yang ada di Suriah, gitu ya. Mereka mau sholat itu ketakutan luar biasa. Kenapa? Sniper di mana-mana, Pak. Moncong senjata musuh di mana-mana. Coba jenengan Masya Allah Pak, mau subuhan, gasik, jam 4 mangkat dewe kan ya aman. Nggih. Nek kula nek kadang-kadang riyen zamane Mbah Iti wonten rahimahullah itu kan cerita. Bagaimana di masa Indonesia dijajah, nggih, Masya Allah. Keamanan betul-betul tidak terjamin. Wong budhe niku kula cerita, lagi dolan ana pesawat niku. Nyebut. Nggih, wong zaman saniki dir-diran bae luar biasa, bebas niku, Pak. Bal-balan Agustusan bebas ya Pak. Karena saya bicara bom mana pesawat tempur, nah itu Pak. Itu kan nanti Allah tanya pada hari kiamat, coba keamanan yang ada di negara kalian, di daerah kalian, untuk apa kalian pergunakan? Apa kemudian untuk foya-foya, menghabiskan waktu dengan sia-sia, ataukah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah? Masya Allah Pak. Nanti di hari kiamat masing-masing kita akan apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rukun syukur yang ketiga. Apa tadi? Mempergunakan segala nikmat yang ada, termasuk aman ini, untuk amal ketaatan kepada Allah. Makanya apa? Di antara kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam Pak, ya, saking lama, saking panjangnya berdiri, kaki ini bengkak nih Pak. Okay. Bengkak kakinya saking panjang. Coba Pak, mau kula panjenengan salat tarawih, imame baca nopo wa duha lah itu teman-teman. Apa namanya an-naba lah beli bayi mutung. Itu kan pegel kan. Lah Rasul kalau sekali membaca di salat malam subhanallah, sampai ketika pernah Rasul itu salat tarawih itu Pak. Rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah. Bukan para sahabat dalam hati mikir yang mungkin ini sampai sepertiganya. Ternyata sepertiga surat Al-Baqarah lanjut Pak. Oh mungkin ya 2/3. Oh mungkin rampung Al-Baqarah ya ruku. Ternyata Pak, Al-Baqarah selesai berpindah ke Ali Imran Pak. Wih, Ali asli nak teng Sunyalangu jangan bisa bubar tarawih ini Pak. Bisa diputus wis orang jadi imaman gitu ya. Begitu surat Al-Imran selesai, para sahabat mungkin selesai ini rukuk. Ternyata Pak, An-Nisa masuk Pak. 3 surat baru rukuk kemudian. Niku, pantesan kakinya bengkak-bengkak. Nah, Aisyah saat itu menyampaikannya Rasul, bukankah Allah telah menjamin mengampuni dosamu yang telah lalu maupun akan datang? Kata Rasul, iya. Cuman apa? Kata Rasul, satu, afala akunu abdan syakura. Apa tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang syakur, banyak dan sering bersyukur kepada Allah. Ternyata Nabi memanakan bahwa ibadah yang dilakukan sebagai bentuk syukurnya kepada Allah.
Ini kebayang. Makanya nikmat aman yang ada di daerah kita, di negeri kita ini, bagaimana? Isilah dengan amal-amal ketaatan kepada Allah. Jangan malah diisi dengan kemaksiatan dan perbuatan dosa kepada Allah. Yang kita harapkan bahwa nikmat aman yang ada ini Allah jaga, bahkan Allah tambahkan pada diri, keluarga dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.